Shalom saudara terkasih. Galatia 1 ayat 6-10. Paulus terkejut. Ia baru saja memberitakan Injil yang murni, tetapi jemaat Galatia sudah mulai beralih kepada Injil lain. Sesuatu yang terdengar rohani, terlihat meyakinkan, tapi bukan kabar baik yang sejati. Zaman sekarang, kita pun menghadapi hal yang sama. Begitu banyak suara, motivasi rohani tanpa salib, berkat tanpa pertobatan, ajaran yang menjanjikan kemudahan tanpa kekudusan. Semuanya terlihat indah, namun bukan Injil Kristus. Paulus berkata dengan keras, "Jika ada yang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, ia terkutuk." Mengapa begitu tegas? Karena Injil bukan sekadar informasi, tetapi fondasi keselamatan. Jika fondasi digeser sedikit saja, bangunan iman kita bisa runtuh. Pesannya jelas, tetaplah melekat pada Injil yang murni. Percaya pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, Sang Juru Selamat sejati. Jangan terpesona oleh Injil lain, karena hanya Injil yang sejati yang memimpin kita pada hidup yang kekal. Shalom saudara terkasih. Galatia pasal 2. Paulus mengingatkan jemaat, Ada penyusup yang diam-diam masuk untuk menggoyahkan kebebasan kita di dalam Kristus. mereka tidak datang dengan wajah jahat atau kata-kata kasar. Justru sebaliknya, mereka datang dengan penampilan rohani, seolah membawa ajaran yang benar. Namun tujuan mereka jelas, mengikat kembali orang percaya pada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Paulus tegas, ia tidak membiarkan sedikit pun kompromi, sebab ia tahu jika Injil digeser sedikit saja, itu sudah bukan Injil. Dan jika kebebasan dalam Kristus dirusak, kita kembali hidup dalam belenggu. Hari ini, penyusup itu masih ada, bukan selalu berupa orang. Bisa melalui ide, ajaran, motivasi, bahkan konten rohani. Semuanya itu bisa menjauhkan kita dari Kristus dan salibnya. Pesannya jelas, jagalah hati, iman tetap kokoh, tetap berpegang pada Kristus, sumber kebenaran, kebebasan sejati, dan jaminan hidup yang kekal. Shalom saudara terkasih. Dalam Galatia 3, Paulus menegur jemaat yang dulu mulai hidup oleh iman, tapi sekarang kembali hidup mengandalkan usaha dan aturan manusia. Mereka sudah menerima keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena percaya pada Kristus. Namun setelah diselamatkan, mereka kembali terikat cara lama, seolah-olah hukumlah yang menyelamatkan. Ini juga sering terjadi pada kita. Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus, tapi kemudian kita berusaha menyenangkan Tuhan hanya dengan usaha kita, bukan oleh kasih karunia. Pesannya jelas, berkat Abraham datang karena iman. Roh Kudus diberikan karena percaya, bukan karena usaha manusia. Kristus menebus kita dari kutu hukum. Mari, bebaskan hidup kita dari belenggu hukum. Tetap bersyukur dan percaya kepada Yesus. Kristuslah yang menyelamatkan kita, menopang, dan mengubah hidup kita. Semua hanya karena anugerahnya. Saat ku jatuh, Shalom saudara terkasih. Dalam Galatia 4 ayat 21-31, Paulus memakai kisah Hagar dan Sarah untuk menunjukkan dua cara hidup, mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan janji Tuhan. Ismail lahir lewat usaha manusia, Ishak lahir karena janji Tuhan. Perbedaan ini penting. Paulus berkata,
Kita di dalam Kristus bukan seperti Ismail, tetapi seperti Ishak, anak-anak janji. Menjadi anak janji berarti hidup kita tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita tidak perlu memaksa sesuatu terjadi atau merasa harus menanggung semuanya sendirian. Tuhanlah yang memegang hidup kita, dan Dialah yang menggenapi apa yang Dia janjikan. Kadang kita merasa hidup tertekan karena segala sesuatu harus kita usahakan sendiri. Tapi Tuhan mengingatkan, Engkau bukan anak perhambaan, engkau anakku. Aku bekerja dalam hidupmu. hari ini berjalanlah sebagai anak janji. Percayalah, tetap tenang, dan yakinlah bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita mampu. kasihmu. Tak perlu pelangi setelah hujan. Shalom saudara terkasih. Galatia 5 ayat 1-6. Kristus sudah memerdekakan kita. Itu bukan teori, tapi kenyataan. Paulus mengingatkan jemaat Galatia, awalnya mereka melangkah dalam kebenaran, tetapi kemudian mulai kembali. Sunat dan hukum adalah bagian dari tradisi kita yang harus dipahami dan dihormati. Seolah-olah salib belum cukup. Tetapi inilah suara Injil. Kasih karunia selalu lebih besar daripada usaha manusia. Jika kita kembali bersandar pada perbuatan, maka kita sedang menaruh beban yang sebenarnya sudah diangkat oleh Kristus. Hukum mampu menuntut, tetapi tidak mampu menyelamatkan. Hanya kasih karunia yang mengubah hati. Hari ini, berdirilah teguh dalam kemerdekaan Kristus. Jangan biarkan rasa tidak layak, tekanan manusia, atau tuntutan hukum mengikat kembali. Kita milik Kristus, dan kasih karunia-Nya cukup untuk setiap langkah kita. Jangan lelah bekerja di ladang. Shalom saudara terkasih. Ada masa di mana berbuat baik terasa sangat melelahkan. Kita menolong tapi tidak dihargai. Kita sabar tapi keadaan tidak berubah. Kita mengampuni tapi hati tetap terluka. Dan perlahan muncul suara kecil di dalam hati. Untuk apa aku melakukan semua ini? Tidak ada hasilnya. Tapi Galatia 6 ayat 9 berkata, Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. kebaikan itu seperti benih. Kita tanam hari ini, tapi kita tidak selalu melihat pertumbuhannya besok. Tuhan bekerja dalam diam, di balik layar, di saat kita tidak melihat apa-apa. Dan ingat, Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat. Dia tahu setiap lelahmu, setiap air matamu, setiap kebaikan yang kamu lakukan. Tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Saat hati ingin menyerah, ingatlah, musim menuai pasti datang. Tetaplah menabur, tetaplah setia. Tuhan sedang mempersiapkan buah yang lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Tiada lelah